teman-teman semua. Jadi, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang dampak dari virus corona terhadap perekonomian Indonesia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Febrianti Elvira Maristohibo dengan NIM 311200037 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, kelas B, semester 4, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Video ini saya buat sebagai persyaratan nilai ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro. Seperti yang kita ketahui, bahwa pandemi COVID-19 sudah berlangsung selama 2 tahun. Sudah begitu banyak terjadi perubahan dalam kehidupan manusia, misalnya seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, serta kebiasaan-kebiasaan baru lainnya. Selanjutnya, kita perlu mengetahui apa itu pandemi dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Jadi, pandemi adalah wabah yang muncul secara serempak di berbagai tempat. Badan Kesehatan Dunia atau biasa kita kenal dengan WHO menyebutkan bahwa pandemi merupakan istilah yang digunakan pada saat peningkatan penularan penyakit dan persebaran yang tiba-tiba di berbagai negara, dan hal ini dapat mempengaruhi semua orang. Jadi istilah pandemi ini bukan suatu masalah yang serius, melainkan pandemi ini hanya merupakan suatu istilah pada penyakit yang cepat menular. WHO secara resmi menjadikan virus corona sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020 karena virus ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Nah, virus corona ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan, tetapi juga dia mempengaruhi tatanan perekonomian di setiap negara. Dilansir dari Jurnal Benevita nomor 5 halaman 2 mengatakan bahwa dampak pandemi terhadap ekonomi bisa menyebabkan rendahnya sentimen dari para investor terhadap pasar sehingga menyebabkan pasar itu menjadi lebih negatif. Jadi daya saing di setiap pasar itu menjadi lebih negatif karena dampak dari virus corona ini. Selanjutnya dalam Jurnal Litbang pada media informasi penelitian pengembangan dan iptek nomor 17 halaman pertama menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 membuat pertumbuhan ekonomi melambat. Nah, hal ini dipicu dengan adanya kegiatan pembatasan sosial dan karantina wilayah. Karena adanya pembatasan sosial dan karantina wilayah, makanya aktivitas ekonomi menjadi lambat. Selanjutnya, pandemi COVID-19 yang terjadi sejak Maret 2020 telah membuat perekonomian pada tahun tersebut anjlok. Hal ini terlihat pada pertumbuhan domestik bruto atau PDB yang turun sebesar minus 2,7%. Padahal pada tahun sebelumnya, perekonomian Indonesia bisa tumbuh sampai 5,2%. Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut juga bisa diikuti dengan dampak-dampak dari ekonomi lainnya seperti meningkatnya jumlah pengangguran. Hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan itu mengalami permasalahan, khususnya pada saat pandemi ini, sehingga karyawan-karyawan dari perusahaan itu terpaksa di PHK atau dirumahkan. Nah, dari data yang dipublikasikan dalam Data Box per Agustus 2020, jumlah pengangguran di Indonesia bertambah dari 2,67 juta jiwa menjadi 9,77 juta jiwa. Pengangguran ini bertambah seiring dengan jumlah angkatan kerja yang ikut bertambah juga. Badan Pusat Statistik juga menyebutkan bahwa pada bulan Agustus tahun 2020 lalu terdapat 15,72 juta orang yang mengalami pengangguran jam kerja akibat dari pandemi COVID-19. Sebanyak 1,11 juta orang juga tidak bisa bekerja karena pandemi ini. Sementara itu, ada 650.000 penduduk yang bukan merupakan angkatan kerja yang berhenti bekerja karena corona mulai dari bulan Februari 2020. Dampak pandemi COVID-19 tidak hanya menyebabkan peningkatan pengangguran saja, tetapi hal ini juga berdampak pada startup digital. Startup atau perusahaan yang baru saja dirilis ternyata mempunyai beberapa kendala saat pandemi COVID-19. Berikut ini adalah kendala-kendala yang dialami oleh perusahaan-perusahaan atau startup digital pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, ada 83,4% startup digital yang terdampak pandemi.
Mayoritas perusahaan startup mengalami dampak selama pandemi ini. Sebagian besar mengalami dampak yang negatif dan hanya ada 116% saja perusahaan yang mengalami dampak positif. Yang kedua, ada 41,8% startup digital yang mengalami penurunan kondisi perusahaan. Sebagian besar perusahaan mengalami kondisi yang buruk akibat pandemi. Beberapa perusahaan bahkan tidak bisa bangkit. Hanya sedikit perusahaan saja yang mengalami peningkatan yang positif pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, jadi hanya itu saja penjelasan dari saya tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Sekian dan terima kasih.